kira-kira siapa yang hadir hari ini ya? Tadi Pak, sakit. Sakit. Ya. Kira-kira sakit apa? Tapi kurang tahu Pak, memang sakit. Oke, kita doakan semoga lekas sembuh dan kembali aktivitas belajar. Amin. Kira-kira ada lagi? Minum Pak, sakit. Berizin ya. Ya, yang sakit hari ini mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa bergabung belajar aktivitas kembali. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa silakan dipimpin oleh Abu. Menurut siapa? Sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Doa mulai. Doa saya. Terima kasih, Abu. Kira-kira kalian ingat nggak atau kemarin membahas tentang apa? Ya, Ya, apa kira-kira? yang pengertian di dalam teori dia A atau bersama ada. Oh iya. Minggu yang lalu kita membahas mengenai pengertian, ya, kemudian penjelasan dampaknya apa gitu ya. Jadi hari ini kita nanti akan mempelajari dampak dan cara menghindarinya dan juga relasi kita boleh. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, saya ada satu pertanyaan untuk kalian. Pada zaman sekarang ini, eranya semacam ini ya, itu ada jual beli online. Ini tak lepas dengan gaya hidup kita, kebutuhan kita sehari-hari. Nah, kira-kira jual beli online seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain itu baik nggak untuk kita? Apakah kegiatan jual beli online seperti itu positif? Apakah negatif ya? Pak, beri pendapat kalian. Positif Pak, soalnya itu kita nggak perlu ke pasar gitu ya. Jadi kita di rumah aja bisa beli kebutuhan yang kita inginkan lewat HP aja. Mbak Jia memberikan komentar bahwasanya positif. Soalnya lebih praktis gitu ya, kita nggak menghabiskan bensin untuk keluar rumah. Ya, ada lagi pendapat yang lain. Negatif Pak, karena kan dengan kita permudah belanja itu kita kan semakin wah gampang nih belanjanya kan semakin banyak sehingga kita itu mempunyai sifat yang suka berkorea-korea dan menghabiskan uang karena kan praktis. Iya. Oke, ada dua sisi positif dan negatif. Jadi kita bisa memandang sebuah hal dari sudut pandang yang berbeda. Boleh positif, boleh negatif. Kalau positif, yang penting kita bisa mengontrol. Tapi kalau negatif, ini jelek ya kalau kita menggunakannya secara berlebihan. Oke, selanjutnya ialah kita memasuki pembelajaran inti. Kemarin kita kan sudah membahas nih mengenai penjelasan menghindari perilaku foya-foya dan seterusnya. Hari ini silakan membentuk kelompok sesuai dengan pembagian kelompok minggu yang lalu. Silakan. Bapak sudah kasih SKPD masing-masing kelompok. Silakan dipahami dan dicermati ya. Tugasnya itu apa saja, petunjuknya seperti apa, dan kalian harus mengerjakan apa aja. Silakan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Kenapa dengan soal nomor 3? Oke, saya jelaskan ya. Di sini perintahnya buatlah proyek berupa code
digital dengan menggunakan media Canva. Jadi anak-anak, kalau kelompok A dan B, silakan nanti dibuka Canva, ya, baik online maupun yang punya aplikasi silakan. Nanti kalian bisa mendesain dengan tema sesuai dengan pembagian kelompok kemarin, yaitu kelompok A tentang goyang-goyang, kelompok B tentang temanya seputar itu. Buatlah sebuah kurs digital. Kurs digital itu apa? Kurs digital ialah sebuah kutipan berupa motivasi, kata-kata mutiara yang nanti akan kita gunakan untuk disebar di media sosial dengan tujuan apa? Berdakwah, ya, berupa ajakan boleh, motivasi boleh. Jadi membuat sebuah kutipan rangkaian kata-kata seperti kata-kata motivasi tapi seputar tema goyang-goyang dan riak, ya. Jadi kami anak-anak silakan dilanjut diskusinya. Saya pastikan supaya semuanya sudah selesai, mulai dari pertanyaan-pertanyaan dan proyeknya. Sebelum nanti kalian presentasikan. Oke, kelompok A ini sudah menyelesaikan pertanyaan yang ada di LKPD ini. Untuk proyeknya sudah selesai? Oke. Yang kelompok B kira-kira apakah sudah selesai? Sudah selesai? Boleh Pak Yamin lihat. Oke, dua pertanyaan sudah terjawab dan tinggal proyeknya. Apakah sudah selesai proyeknya? Sudah ya? Oke, alhamdulillah. Berarti waktunya presentasi. Jadi setelah kalian menyelesaikan proyek ini, kalian presentasikan masing-masing kelompok ke depan untuk mempresentasikan, dan nanti kita diskusikan. Nanti ada sesi tanya jawab dari kelompok yang jadi out, ya, bisa dipahami. Silahkan maju depan untuk kelompok A bahas mengenai goyang-goyang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulai presentasi kali ini dengan dulu. Perkenalkan saya Ahmad Indra, nomor 1. Perkenalkan saya Rizka Yati, nomor 23. Perkenalkan nama saya Diana Putra, absen 7. Oke, sebelumnya kami di sini kami mau menjelaskan tentang apa sih dampak buruk dari perilaku Surabaya, cara menghindari Surabaya, dan coach tentang Surabaya dan kita bisa menghindari Surabaya. Dan materi pertama dijelaskan oleh Oke, di sini yang satu dampak buruk perilaku foya-foya. Yang pertama adalah masalah keuangan. Dengan masalah keuangan biasanya kita kan kalau OPP itu kadang terjerat pinjol, terus kayak pinjam memaksakan keuangan kepada misalnya kita. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghindari sikap foya-foya. Gimana sih cara kita terhindar dari sikap foya-foya tersebut? Pertama, kita itu harus belanja sesuai dengan kebutuhan kita. Kebutuhan yang sangat-sangat kita butuhkan aja, bukan yang kita inginkan. Kayak kebutuhan primer aja yang harus kita beli. Kemudian, kedua, Oke, saya kira waktunya habis untuk penjelasan. Silakan dilanjut dengan cerita saja. Silakan dipersilakan. Oh ya, satu lagi ya. Oke, silakan langsung untuk menjelaskan karyanya, proyeknya. Sini ini adalah hasil proyek dari kelompok kami. Proyek Canva tentang foya-foya. Dan bisa kalian baca sendiri di sini. Kebahagiaan terjadi bukanlah kita memiliki segalanya, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki tanpa berlebihan. Apa yang kita bisa pelajari dari kata-kata ini? Apakah kalian pikir
kalau orang-orang kaya itu bahagia, hidupnya tenang, tidak ada masalah. Tentu saja tidak. Hati yang dimaksud hati itu apa? Jadi hati itu adalah gabungan pikiran dan perasaan yang menyatu sehingga keluarlah rasa, entah itu rasa bahagia atau sedih. Baik, begitu kami sampaikan ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau ada yang kurang jelas dari kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke, silakan. Sesi tanya silakan ditanyakan. Bila ada yang kurang dipahami atau punya ditanyakan, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin bertanya, kan kalau kita memiliki harta yang banyak, pasti di akhirat itu ditimbangnya berat. Nah, bagaimana kita agar timbangan kita di akhirat itu ringan, tapi kita itu tidak berfoya-foya? Makasih ya, kita kamu dulu ya. Oke, saya ingin ditanyakan lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita itu biasanya itu banyak banget kayak godaan-godaan untuk membeli sesuatu barang. Ya, itu gimana kita itu untuk menahan diri kita untuk tidak mudah untuk membeli barang itu atau tidak gampang untuk foya-foya? Makasih. Saya ingin ditanyakan lagi. Saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, mengapa umat Islam dilarang untuk berperilaku foya-foya? Oke, saya ingin lagi. Saya kira sudah cukup ya. Izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan yang ada. Mau menjawab pertanyaannya Kak Febriana tadi ya. Kan tadi biar tidak memberatkan kita di akhirat itu kita berfoya-foya gitu kan ya. Nah, agar tidak memberatkan timbangan kita di akhirat, kita tuh harus bersedekah. Nah, kita bersedekah sebagian harta kita untuk orang yang membutuhkan. Nah, terus kita juga harus hidup sederhana. Ya, kita tuh harus hemat makan gaya, tidak boleh berfoya-foya. Oke, pertanyaan kedua. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Aurel. Bagaimana supaya kita tidak mudah tergoda untuk membeli barang gitu kan ya? Caranya itu kita harus pikir matang-matang bagaimana barang itu nanti gunanya apa, kita ini benar-benar butuh dengan barang itu atau tidak. Jadi kita harus pikir 2 kali bahkan berkali-kali untuk memikirkan barang ini perlu atau enggak. Karena cara mengatasi sikap foya-foya itu adalah membeli barang yang hanya kebutuhan saja. Untuk pertanyaan yang kedua dari Nadia, kenapa sih kok orang Islam ini tidak untuk melakukan perilaku foya-foya? Apa sih penyebabnya? Dan bisa sudah dijelaskan di awal kan banget ya. Dampak buruknya itu banyak banget. Salah satunya itu masalah keuangan, selalu merasa kekurangan atau kurang bersyukur, stres, itu sosial, sama kiri, kayak idealisme lah itu dilarang oleh Islam. Dan dilarangnya juga itu ada surah yang melarangnya yang terdapat pada surat Al-Rasul ayat 1 sampai 8 yang bunyinya artinya ada bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu sudah dalam kubur sekali-kali tidak kalau kamu akan mengetahui apa perbuatan itu, kemudian sekali-kali tidak kamu akan mengetahui, sekali-kali tidak sekiranya kamu mengetahui dengan pasti niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahil, kemudian kamu benar-benar akan melihat dengan mata kepala sendiri, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Ini surat ini memberikan pesan untuk kita bahwa bermegah-megahan atau berperilaku foya-foya itu tidak ada gunanya. Kayak kan ya tidak baik lah. Kan masih banyak kayak ada yang kita punya ini kan masih banyak juga kegunaannya, yaitu untuk membantu orang lain. Kalau misal kita ingin keinginan ya boleh saja, tapi
dengan tanda kutip kita harus bersyukur akan nikmat itu dan tidak boleh berlebihan. Kita membeli sesuatu yang tidak kita saja, yang dibantu Tuhan kita, ya kita pikir dulu apa manfaatnya dari hidup kita, berguna enggak, apakah itu tidak termasuk menghabiskan uang kita. Dan saya yakin dalam kutip kalau orang-orang yang sering berfoya-foya itu pasti memiliki sikap sombong dalam dirinya, yang dia itu ingin menunjukkan bahwa diri dia itu mampu, kaya, dan tidak percaya dengan hati bersyukur yang sebenarnya. Kembali lagi ke sini, kebahagiaan sejati bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang bersyukur atas apa yang kita miliki tanpa berlebihan. Bersyukur itu indah, mari kita bersyukur. Oke, saya kira cukup dari kelompok A. Silakan duduk ke tempat masing-masing. Kita di proses sudah bagus ya. Disampaikan sama kelompok A sudah bagus sesuai dengan penilaian Pak Yamin, yaitu dimulai dari penjelasan dari Ansu tadi sudah sangat jelas, ada dasarnya juga, dan kemudian diikuti dengan teman-temannya dari kelompok A. Kemudian tadi sudah sangat bagus, anak-anak aktif bertanya kepada kelompok yang masuk di depan, luar biasa. Intinya ialah dalam kuliah ini yaitu kita berusaha menahan ya apa yang kita miliki sesuai dengan coach yang dibuat sama kelompok A. Di sini yang kita garis bawahi ialah berlebihan. Bahwasanya Allah itu tidak menyukai orang yang berlebihan. Intan berdiri nakal ikhwanah jadi bahwasanya orang yang boros itu ialah saudaranya. Nah, makanya sangat jelas apa yang jawaban yang ditanyakan sama Mbak Nadia, kenapa orang muslim nggak boleh berlebihan? Karena saudaranya sih, ya. Dan juga kalau kita banding dengan hidup hemat itu lebih banyak untungnya, kita bisa menabung, tidak bisa berbagi kepada sesama, ya kan? Dan sebagainya. Oke, anak-anak, tugas selanjutnya yaitu kalian mempublish alias mengupload ke media sosial masing-masing, yaitu boleh di WA, kemudian di Instagram, di Facebook dan lain-lain. Jadi quotes yang kalian buat sesuai kelompok itu diupload, kemudian nanti Pak Yamin akan melakukan penilaian, ya. Soal yaitu pilihan ganda di Google Form. Jadi sudah selesai. Ini kalau sudah selesai silakan di-submit. Nanti akan muncul nilai kalian itu sebagai bahan mengukur apa yang kalian capai pada hari ini. Ya, kira-kira apa saja yang kita dapatkan pada hari ini, pembelajaran hari ini kita dapat apa saja? Oke, Febri silakan. Jadi belajar kali ini kita itu sebagai orang muslim seharusnya tidak melakukan foya-foya karena foya-foya itu memiliki dampak negatif. Kita harus menangkan diri kita agar tidak melakukan foya-foya dengan cara satu bersedekah, dua dengan berperilaku hemat. Karena di masa depan kita tidak tahu bagaimana kebutuhan kita yang akan mendatang. Ada yang lain? Oke, itu ya. Jadi mengenai materi hari ini dengan apa yang disampaikan Febri, benar ya. Jadi intinya kita itu dengan hidup hemat itu saya kira lebih lebih banyak kebaikannya, nilai-nilai keagamaannya itu luar biasa, nilai sosialnya dengan berbagi oleh hidup hemat seperti itu. Tapi
kalau kita hidup foya-foya, ya hanya untuk diri sendiri, gitu ya. Harta itu hanya untuk diri sendiri. Dan amal yang pertama kali bisa itu kan sholat, kemudian harta. Nah, sebanyak harta kita yang kita miliki, yaitu yang kita siap-siap dipisah. Jadi semakin sedikit ya berarti yang bisa juga sedikit. Ya. Misal Pak, apakah nggak boleh kaya? Boleh. Apakah nggak boleh bayar harta? Boleh. Yang penting kita sesuaikan dengan kebutuhan. Bila ada yang lebih, kita bisa alihkan dengan berbagi, dengan hal-hal yang bermanfaat ya. Ya, saya kira cukup pertemuan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Pertemuan berikutnya, waktunya kalian ulang bagian. Jadi mau disiapkan di rumah masing-masing ulang harian biar bisa menjawab dengan maksimal. Oke, bisa dipahami anak-anak? Oke, teruslah berbuat baik dimanapun kalian berada, bermanfaat bagi sesama agar hidup kita bahagia. Ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.